Kita akan segera menyaksikan Nevin untuk game kedua match point di tangan Haha. Apakah mereka bisa untuk menyapu bersih kemenangan meskipun sekarang pindah ke blue side dari game kedua kita? Wah, Enggak ya? potensial 2-1 besar sih kalau menurut gue ya. Oke. Dari exit block apalagi jadi satu tim yang udah kita waspadai gitu dari hari pertama kita nge-cast. Betul. Udah kayak oh exit block gitu, mengerikan. Tapi ternyata Haha juga ngasih satu pertandingan yang luar biasa. Yup. Dan sekarang dengan funding yang ditutup, Hayabusa yang juga ditutup, mereka harus mulai mencari pilihan-pilihan assassin lain yang masih terbuka. Link mungkin bisa terbuka lagi bersama Nolan. Atau kalau kayak gini, mereka mau coba lepas Suyo kah? Sedikit bereksperimen mungkin. Coba ya, tapi kayaknya takutnya ya malah jadi suatu hal yang nggak diduga sih kalau sampai Suyo diambil sama Haha nih di game kedua ini ya. Mengingat juga ini masih ada Poveus, Gatot Kaca dan juga Khalid gitu. Bisa di counter nggak sih kalau Suyo kelepas? Yang penting hilangin dulu chipnya sih. Nah itu dia, chipnya dihilangkan dan setidaknya nggak ada hero yang sangat-sangat mengganggu dari segi rotasi yang cepat dari chip dengan shortcutnya itu loh yang akan ngerepotin banget. Dan kali ini nih ya, untuk banning kedua dan gak ada chip, Poveus gak sih? Poveus oke sih di ban sih. Morpheus kayaknya tetap harus di ban sih. Kalau tadi kita ngelihat Gatot juga sepertinya muncul ya Yep. ke dalam list banning. Tapi let's see apakah masih mau menutup ke arah Gatotnya juga. Atau mereka punya preferensi lain nih dari sisi mid lane, Ya. dari sisi jungle-nya sih masih kayaknya aku lebih worry sama jungle-nya sih dari tadi. Iya sih, soalnya lagi-lagi kedua jungler juga punya potensial yang bagus dari assassin picknya ya. Iya. Tapi sesuai Vin, dengan adanya Poveus yang di ban, so ini lebih aman juga untuk teman-teman dari exit block. Nantinya juga Gatot Kaca dan Matilda boleh dilepas atau boleh dipakai aja. Gatot Kaca oke sih kalau misalnya mau diantisipasi kan daripada dipakai di pick awal oleh HH tapi nggak terlalu power. Tapi ya sekarang untuk banning ketiganya jatuh ke arah mana dan ternyata Suyonya yang nggak mau dilepaskan oleh teman-teman dari HH Esports. Oke, Suyo ya tetap ditutup. Satu lagi nih, mau ke arah Gatot kah? Atau masih mau ke arah Assassin? Ada Link, ada Nolan, mereka bisa pilih. Yap. Dan masih banyak yang terbuka juga. Kalau di hari ini mungkin kita sempat ngeliat juga sebenarnya tipikal hero-hero kayak Chuzin ya Iya. ditutup. Tapi apakah Zusin jadi jawaban nih? Karena Lingin juga masih terlepas gitu ya. Iya. Dan nggak bisa mudah juga gitu. Zusin ketemu sama Ling untuk di patch sekarang, mengingat Zusin juga hero yang nggak bisa dideketin sama sekali ya. Dia maunya menjauh terus dengan flare jaga jarak. Jual mahal. Iya, jual mahal gitu loh kalau Zusin kan. Nggak mau dideketin dia jadi hero ya. Dan ya, last banningnya Gatot Kaca bijak banget untuk pemilihannya. Kali ini first pick akan menentukan jalannya pick kedua dan pertama dari teman-teman exit block. Karena yang terbuka masih ada Khalid yang mungkin nggak jadi populer banget. Ruby lebih oke sih kayak buat diambil. Bisa Matilda nggak sih? Matilda oke. Buat Coki ya. Kalau Yes. misalnya mau coba lagi, nggak apa-apa banget. Atau ya tadi ya pilihan-pilihan seperti Khalid, pilihan seperti Link itu juga boleh buat diamankan. Yang aku pertanyakan juga sebenarnya Aurora nih. Kenapa belum menjadi pilihan dari tim-tim yang bertanding kali ini? Dan yep, Matilda Coki Iya. kembali lagi muncul. Exit block. Ingin menjawab hal ini dengan tipikal hero seperti apa? Yang banyak dashnya juga kah? Untuk sama-sama kejaran atau justru cari damage deh? Kayaknya Kaja enak sih dipegang balik sama exit block ya. Boleh sih. Karena juga tadi di game sebelumnya Kajanya berjalan dengan mulus gitu teman-teman dari exit block dan ya mau pakai Lunox, mau pakai Kari, mau pakai Nathan juga oke banget. Dan Khalid kalian yang diambil harusnya ini debut Khalid hari ini ya. Tapi baru ada Khalid dari hari ini Betul? dan dibawakan oleh teman-teman dari exit block. Dan apa nih untuk pick keduanya mau hero yang langsung hero mahal kah? Atau mau coba dulu nunggu dulu dan ternyata hero mahal yang diambil ada Link di sana yang terlihat dan kali ini ya harusnya lagi-lagi Coki bakal ngeganggu banget rotasi dari Linknya God Sierra sih. Iya. Oke, Link, Khalid sudah ada. Dan sekarang dari HH Esports, Oke, aku pengen banget Aurora muncul sih. Karena boleh. dia safety banget gitu untuk ada pasifnya ketika nanti Linknya nyerang atau bahkan Khalidnya. Sebenarnya di sisi lain juga Valentina masih jadi pilihan yang oke sih. Yep. Cuma dari ya beberapa pilihan mid lane aku lebih suka Aurora untuk masih seperti ini. Dia juga punya efek sisi yang besar, tinggi banget.
Dan sisi lain dari sisi jungler ternyata yang bakal diambil Alpha Jungler tanpa basa-basi menghadapi Assassin untuk power yang lebih sustain, tapi ternyata Chuzin juga dibawa. Iya, dan kali ini baru dibawakan lagi oleh HH ya. Jushin yang memang tadi kita sempat bahas kalau ketemu sama Assassin juga bakal sulit gitu. Karena dia nggak bisa ditempelin nih sama hero-hero tipikal kayak Link atau bahkan Assassin lainnya. Tapi dengan adanya Alpha, berarti ini early game power dari HH jauh lebih besar. Matilda Alpha bisa bergerak kemanapun dan bisa untuk invade jungle juga. Karena ya Link lagi-lagi bukan hero yang early game udah punya kekuatan. Dia masih membutuhkan item terlebih dahulu. Tapi ya request dari Bang Nepin nih, ada orang yang diambil oleh exit block. Dan sejujurnya kalau ketemu sama Alpha memang enak banget sih Nepin dengan adanya Aurora ya. Iya. Nah, Aurora sih memang ya selain dari pasifnya emang power dia untuk ofensif pun nggak main-main. Betul. Jadi harus mulai berhati-hati karena sekarang mereka udah nggak bisa bawa lagi Paramis. Mungkin Fury Y dari sisi god lane-nya ini harus bisa dibawakan, entah itu nanti ke arah Harith. Nathan juga mungkin akan cukup nyaman kalau misalnya pengen dibawain sama Highspot, apalagi Chuzin juga kayaknya di awal ini bukan tipikal yang magic damage ke burst juga enggak. Jadi kalau misalnya mereka pengen nambahin magical damage lagi bukan jadi masalah, tapi ternyata secara banding exit block akan menutup ke arah Hylos gitu. Iya, oke sih Hylos Matilda nggak akan ada di game kali ini ya. Tapi yang tadi Nevin bahas, Nathan dan juga Harith ini sih dua hero yang bisa juga dibawakan oleh Arcia Siki loh. Iya. Harith itu nggak ada, tapi jangan lupakan Nathan juga yang potensial di pick nih sama teman-teman dari exit block. Dan bahkan bisa juga nih kalau misalnya Nathannya di ban nanti, bawain Kari dan juga Kaja aja, makan lagi nanti Kak Matildanya. Jangan pusing-pusing. Setuju, tapi malah ditutup sedulanya ya sama teman-teman dari HH. Yep. Jadi menyisakan physical damage aja kayaknya untuk ke arah god lane, kecuali mereka pengen bawa Lunox. Bener. Tapi itu kayaknya rare condition tanpa adanya hero yang trollable buat di burst down. Nah, let's see untuk exit block. Mereka masih harus cari roamer dan juga ke arah god lane. Moskov kah bakal dibawa? Enak sih. Atau Kari ya? Kari oke banget sih dari tadi sebenarnya ya kalau Iya. diambil. Soalnya kombonya masih bisa sama Divine Judgment-nya Kaja gitu. Dan juga tadi bagus banget kan untuk penggunaan Divine Judgment. Tapi kalau kayak Tiger yang diambil, kayak Kari nggak terlalu work sih untuk digunakan oleh teman-teman dari exit block ya. Ini prefer untuk ngambil entah itu mau main Cloud atau mau main Ixia mungkin, atau mau coba Melissa mungkin bisa juga sih. Oke ya sih. Karena sekarang udah ada Moskov yang diambil dan ya pilihan hero kelima. Apa yang akan ditugaskan sebagai XP laner? Mengingat Alpha ini pasti udah sebagai jungler dan head to head dengan Khalid itu nanti siapa nih Nevin? Nggak adanya Edith, Hylos, Terizla doang nih yang masih tersisa. Oh, Arlott, oke. Arlott yang diambil ya. Oke, bukan Terizla ya. Tadi aku juga mikirnya kalau ada Terizla sih. Untuk sama-sama punya power team fight yang besar. Tapi sepertinya Arlott punya efek cancellation dan pengejaran yang lebih tinggi untuk saat ini. Yep. Dan let's see, dari pilihan terakhir gold lane seperti apa yang ingin dibawakan? Apakah memang dengan Moskov yang sudah ditutup, mereka bakal coba untuk ambil tipikal kayak Batrix, yang sudah lama kita nggak lihat, atau Cloud? Cloud juga masih oke banget loh ini. Kalau mau Batrix oke, Cloud juga oke. Yang tadi aku bahas ya dengan Reta Grill, pasti mereka butuh hero yang punya area of effect cukup besar. Blazing Duet dari Cloud ini akan menjadi kombinasi skill tentunya dengan adanya Frenzy Glacier, Impulsions, dan juga Raging Sandstorm. Sejujurnya aku lagi-lagi suka karena exit block ya, dari segi drafting yang mereka bawakan, dan ya mereka bakal kuat banget untuk di team fight-nya kali ini dengan membawa Tigreal yang terlepas juga. Dan menurut aku exit block untuk kedua kalinya kali ini. Ya. Nevin, aku apakah HH? Ke HH. Oke. Enggak, aku exit block biar 2-1. Oh, biar 2-1. Oke. Karena Nepin dan Radit udah memberikan prediksi kita. Sudah bersabda juga. Menurut kalian kira-kira siapa nih yang bisa memenangkan game kedua? Based on draft atau based on fans tim mana kalian, itu boleh banget kalian berikan dukungannya di kolom komentar YouTube channel dari Dunia Games. Karena kita akan segera menjadi saksi untuk game kedua. Apakah 2-0 atau 1-1 dan menuju ke arah game number 3. Oke, so ini dia untuk Land of Dawn di game yang kedua Best of 3 Series. Mereka harus segera menyamaratakan kedudukannya dari tim Exit Block untuk bisa masuk ke dalam game yang ketiga. Dan HH harus segera mendapatkan 1 poin terakhir untuk bisa masuk langsung ke babak group stage secara cepat. Jadi ini dia dengan perbedaan penggunaan jungler Dolin
yang akhirnya beralih ke arah fighter jungler di game kedua kali ini, dan Luciel yang akan menjadi korban pertama kah? Tapi ternyata masih ada sedikit outplay yang bisa diberikan oleh Luciel. Apa yang terjadi nih? Terlalu agresif nih. Dari Exit Block juga dari HH. Dan lihat hampir ada 2 player yang tereksekusi dan bahkan kali ini Sakit Hammer. Memang ada Apin di sana yang coba untuk membuat ada momentum dan ternyata malah Dolin yang tertinggal di arah bagian belakang. Belum ada yang ingin membuat first blood diciptakan oleh Gatshiera dan jujur itu berani banget sih dari Apin ya. Terlalu berani ya jatuhnya ya. Dan dari HH Esports mereka harus menelan 1 kerugian. Nice play untuk Exit Block yang berani untuk memberikan perlawanan. Tapi dari HH Esports yang juga sama sih. Ini Choki fit Dolin tadi ya, yang tiba-tiba masuk agak bikin kaget. Dan sekarang ada pergerakan lagi dari area top lane-nya. Itu dia Gatshiera dengan 1 hit terakhir yang sayangnya belum bisa didapetin. Itu udah pixel bar HP loh. Jadi udah nggak kelihatan lagi bahkan berapa darah tersisa dari artnya. Masih bisa sustain dan dia pun nggak kehilangan minionnya gitu. Untungnya masih ada Matilda yang bisa memberikan efek shield dan juga favor. Meskipun belum aktif ya, seenggaknya ada Guiding Wind lah yang bisa digunakan. Dan terlihat memang sejauh ini ya Exit Block first blood pertama tadi merugikan untuk HH. Tapi Turtle pertama juga bisa dikontes kembali dan ada pertikaian antara kedua belah jungler. Gatshiera yang nggak punya Tempest of Blade harus sudah mulai aware nih karena Dolin sekarang level 4 dan udah ada Spear of Alpha. Oke, let's see dengan level yang keempat apakah Turtle akan jatuh ke dalam tangannya, karena para pemain dari Exit Block juga sudah mulai mendekat. Boyka salah satunya yang akan memberikan zone out just to see, dan Gatshiera secure. Turtle Apin dalam ancaman yang besar karena masih ada pengejaran dari seorang Dolin yang begitu baik. Let's say do it dari Arstia Shiki dan 1 hit terakhir Luciel kembali lagi. Nggak jadi, dia tumbang. Dan hampir aja ya ada momentum di mana itu bisa escape loh sebenarnya. Tapi lagi-lagi sangat disayangkan Exit Block mereka berhasil untuk membuat momentum dipegang oleh teman-teman dari Exit Block dan ya HH dipaksa menerima kerugian yang begitu masif, kehilangan Turtle yang pertama dan juga 2 orang yang juga tereksekusi. Memang tadi cukup mengagetkan di mana flicker dari Apin ini belum di follow up dengan adanya Implosion karena belum level 4 Apinnya ya. Tapi sangat-sangat mengganggu sih karena ngebuat ya dari Dolinnya mundur dulu gitu, menjauh dari jangkauan seorang Apin dan ya invasi jungle dilakukan membuat power buff bisa dikontes oleh Exit Block dan juga oleh HH. Yes, dan let's see dengan 1 invasi arah purple buff Luciel bersama Dolin mau melakukan kontes kah? Karena ini mahal banget loh. Dan ternyata cuma terjadi di area purple buff. Ars akan langsung diancam juga, masih punya sedikit kesempatan tapi tidak terlalu lama kali Jasuzi hadir juga di sana. Flicker respect bagian belakang menyelamatkan dirinya, dan purple buff-nya berhasil diambil kah sama HH Esports? Nanti kita lihat. Oke, tapi emang ini lebih agresif banget dari Exit Block ya. Di bagian atas kita lihat gimana tadi ada 3 player yang coba bayang-bayangi Apin. Di sisi lain juga sekarang udah mulai semakin kuat nih. Karena dengan 1 Steel Blades membuat dia lebih bertahan ketika berhadapan dengan Art dan juga dari Shudak gitu ya. Mungkin kalau dari Dolin ketika betanya aktif juga bakal sulit untuk diantisipasi dan ya ini dipegang oleh Exit Block untuk di game kedua kita. 4 menit game berjalan, 4 point kill. Tren yang sangat baik teman-teman dari Exit Block dan juga Berserker Fury di tangan dari Gatshiera menjadi item pertama. Yep. Dan dari kedua belah gold laner udah mulai terjadi ketimpangan finansial ya. Kemudian 1 level juga terjadi, tapi sekarang ada yang lebih menarik dengan 1 final slash. Just to see masih bisa selamat, berbeda dengan Apin yang harus tumbang. Perbedaan kuantitas di arah Turtle dengan Dolin yang belum kembali lagi ke arah Turtle sebenarnya bisa menjadi keuntungan buat Exit Block, dan mereka masih terus-terusan memberikan pressure tersebut. Lantern Flash yang sedikit mengganggu dari seorang Luciel menjadi sedikit penghambat juga. Thunderdog di tangan Shudak memberikan efek slow tambahan dan memberikan efek sustainability yang lebih tinggi juga nih dari seorang Shudak, dan itu harus bisa dimaksimalkan dengan 1 buah final slash lagi ke arah Boyka di bagian bawah. Hanya pertukaran soft skill saja yang terjadi dari tadi, termasuk blessing duet di area top lane, tapi bedanya adalah sekarang ada follow up dari seorang Gatshiera yang akan langsung masuk. Art harus ter-take down. Wow, ini udah 2 kali ter-pick off dan di bagian lain dan gimana Apin? Jadi bagian escape dan bahkan Dolin kembali ter-pick off. Dan ini memang merupakan early game yang sangat fall off dari HH Esports. Mereka kembali kehilangan momentum untuk di turtle-nya dan bahkan top lane turret dihancurkan di menit yang kelima. Tanda bahaya untuk HH karena Exit Block ini terlihat lebih agresif dibandingkan dengan game sebelumnya. Mereka berhasil loh untuk memegang kemenangan di semua lane yang berbeda. Tuh, dan 3 berbanding 7 ya dari segi eliminasi.
Perbedaan sampai ke angka 3000 gold, exit block yang lebih unggul. Dan ya kesempatan besar untuk mereka kembali lagi merebut poin di game yang kedua. Tapi HI Sport pun mereka masih punya power yang cukup besar di tangan Dolin. 4 kali di take down, Dolin harus mulai mencari pertukaran di arah yang lain sepertinya. Perbedaan leveling hanya satu level mungkin menjadi salah satu alasan Dolin masih mau mencoba lagi. Sayangnya dia harus bertemu dengan seorang Boyka di bagian bawah. Trigger beberapa skill sudah mulai dikuras habis-habisan dan Implosion yang hanya kode karena satu pemain kali ini membuat Divide bakal langsung dipaksakan. Qdex harus hilang dalam sekejap bersama dengan Dolin dan sepertinya 4 pemain berhasil di take down, double kill untuk Arstia Shiki. Wow, 4 player down, memang ada timing yang didapatkan oleh Art mendapatkan farming pattern di bagian atas. Ada pertukaran dari objektifnya dengan mid lane turret yang didapatkan oleh exit block. Turtle kedua kali ini secure dengan ada invasi jungle yang dilakukan oleh exit block, membuat HH semakin tertinggal lagi. 5000 gap gold dan Just Z pun udah mulai pede banget nih ya untuk coba recall. Arsia semua outer turretnya dipegang oleh exit block. Perbedaan semakin terlihat jelas, bahkan purple block juga kayaknya nggak semudah itu untuk dia dapatkan oleh Dolin. Minimal dari retribution yang dibuka, meskipun dua member terkena counter flare, malah dibuka dan up and down mengejar ke di belakang. Fight offense sudah nggak ada dan itu dia, dua member hilang. Terlalu prolong team fight dan membuat Boyka pun target ketiga hilang. Apa yang terjadi sama exit block mereka? Lagi-lagi gerakan tambahannya ada terus ya. Dan terjadi lagi exit block harus kehilangan 3 pemain dalam kondisi tadi mereka udah unggul banget loh secara itemization, secara gold juga. Tapi kalau ngomongin cara itemization ya, power defensive ofensif dari HI Sport emang masih tipis banget, baru corrosion sama war X doang. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka belum bisa kasih team fight yang baik untuk HI Sport sendiri berbanding terbalik dengan exit block. Udah ada corrosion bersama Demon Hunter Sword buat sisi gold lane-nya Archer Shiki. Dan itu yang menjadi PR ya buat HHI Sport. Siapa nih yang mau coba untuk dikasih seluruh skills-nya? Karena kalau kasih ke Dolin, ini udah rugi nggak sih? Udah 5 kali ke take down loh Dolin. Bener sih, dan waduh ini udah mulai repot lagi ya. Terasa kembali dibuka, Apin harus sudah mulai berhati-hati nih karena ada Implosion yang juga di follow up dari Prince Glacier. Blazing juga tembak dari Archer Shiki, tapi Legend Sasor Flicker Boyka 2 tukar 1, Apin juga hilang tanpa soft diaktifkan, tapi Dolin masih cukup bertahan dari God Sierra mendapatkan targetnya. Last man standing, Dolin what can he do dengan ada triple yang dipegang oleh God Sierra. Wipeout untuk pertama kalinya hadir di tangan exit block dan sekarang one shot posisi real. Satu base di bagian bottom lane juga coba untuk dapatkan dan apakah akan kehilangan game kedua ini Nevin? Ini Arstia sih, Arstia bener-bener sakit banget. Momen blessing duetnya masuk di waktu yang sangat tepat. Satu pergerakan yang mungkin gak diduga juga sih sama HHI Sport. Karena tadi saya ingat tuh mereka cuma ngincar satu pemain, Apin doang. Dan exit block malah ngebalikin hal itu semua dengan sangat singkat. Bahkan mereka ngelakuin trapping juga dari arah yang berbeda. Nah, HHI Sport semakin kecil lagi chance mereka untuk mendapatkan kemenangan 2-0. Karena sekarang mereka udah kehilangan base turret di bagian bottom lane. Dan mungkin ada passive turret yang bisa dipecahkan lagi nih di arah top lane-nya. Exit block benar-benar memberikan jalan keluar untuk HHI Sport untuk membawa mereka juga masuk ke dalam game yang ketiga. Tapi kita harus biasakan nonton sampai akhir. 9 menit ini ya, Lord yang berjalan dari bagian bottom lane. Gak boleh ada mistake dari exit block, karena kalau mistake terjadi lagi masih banyak kemungkinan untuk HHI Sports kebalikin keadaannya. Mereka punya monster, mereka punya Alba juga. Iya, masalah sekarang udah hampir 10.000 gold perbedaan yang ada. Dan dengan Lord pertama yang udah bergerak di bawah tanpa adanya base turret, ini bisa loh menjadi momen akhir untuk HHI Sports di game kedua ini ya. Dan pasif dari base turret di-trigger di tengah dan atas juga nggak ada. Atas dibuka, memang ada purify yang dibuka oleh Arcia Shiki. Tapi Lord mendekat di bagian bottom lane dan untungnya nggak ada backupan juga yang dilakukan oleh exit block di bagian bawah. Bebasnya Art untuk bisa fast clear karena Lord, tapi jangan lupakan nih Apin punya flicker nih Nevin. Apin bisa loh masuk tiba-tiba dan dengan konsilnya. Karena sekarang dia pun udah mulai coba untuk konsil play. Second hammer, implosion, target terlihat, backup pendatang. Tapi gimana sudah yang ditarget, tapi Soblet dibuka. Dari God Sierra to man zone, godlike. Di kantongnya tapi God Sierra tereksekusi dan tercatat sudah. Harus bersabar, tapi Arcia kayaknya nggak mau pulang nih. Masih mau menggoyang semua pertahanan yang ada dari HHI Sports. Mencoba untuk fast clear di bagian bawah karena wave ini
ini kembali bergerak di atas, tengah, dan juga bawah. Meskipun udah nggak super, tapi Exit Block harus sudah mulai bermain lebih pasif lagi. Nggak mau pasif ternyata Arsia Siki mendapatkan satu paper di sana. Boyka untungnya flicker dan juga quick kan membuat dirinya masih bisa selamat. Ini Art harus benar-benar sabar banget sih, karena setiap kecilnya berhasil dihindarkan oleh Exit Block. Mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk mundur, dan mereka emang sebenarnya cuma mengincar base turret aja tadi di area mid lane. Dan sekarang dengan perbedaan kuantitas yang terjadi, perbedaan objektif yang udah terlalu jauh sampai 2 base turret hilang, Exit Block sedang di atas awan. Mereka udah tinggal main rapi aja, tinggal buka lagi momentumnya kayak tadi dengan inisiasi Implosion dan Fusion Pleasure, dan selesai Sarja itu bakal jadi milik mereka. Tapi Hyper mereka masih terlalu jauh. Art ya kali ini seperti apa, sedikit terjebak, didorong lagi, masih ada satu escape lane ternyata, tapi dia bawa dia ke arah yang salah. Implosion masuk juga dan Art harus tumbang. Ya, masalahnya sekarang dia nggak ada damage dari utama. HI Sports memang coba untuk team fight lagi. Ingat mereka bermain di luar zona yang aman ya. Dan kembali dengan surprise yang dilakukan oleh Boyka, memaksa untuk bermain di dalam area high ground, membuat Exit Block bisa untuk memegang Lord yang kedua di menit 12 nanti. Lordnya sudah enhance meskipun udah nggak ada best turret, tapi kayaknya ini nggak bisa dikontes sama sekali oleh HI Sports ya. Mereka terlihat fall off sekali, apalagi Dolin yang udah 7 kali terpick off. Nevin bukan angka yang baik untuk seorang jungler. Berbeda 2 level, semakin gak ada harapan untuk HH bisa memegang Lord yang kedua. Iya ya, berbanding jauh loh dengan permainan Fanny-nya tadi. Tapi sekarang ada satu escape dengan ultimate mahal dari seorang Boyka. Informasi yang begitu berharga, tapi apakah mereka mau kontes? Dari Boyka terlalu jauh sih. HI Sport mungkin hanya bisa melakukan pertukaran karena eliminasi, dan sekarang Implosion-nya udah mulai keluar. Garcia secure cara Lordnya langsung. Satu buat Sphere of Destruction yang saya lakukan karena siapapun, dan Blessing Duet dia akan langsung menyapu siapapun yang menghalangi Exit Block untuk mendapatkan kemenangan mereka. Double kill di arah God Leader dan juga di arah jungler. Art menjadi pemain terakhir untuk HI Sports. Ya, dan ini adalah momentum yang begitu tepat dari Exit Block. Mereka nggak mau dipulangkan, mereka ingin membawa game ini menuju ke arah game yang ketiga dengan 3 wave yang berbeda. Art, apakah ada keajaiban? Karena kalian terima efek stun pribadi dikeluarkan, tapi masih fokus karena base. Arsia Siki membuat Exit Block mendapatkan satu sama di game kedua ini. Dibawa ke dalam game yang ketiga, Exit Block menahan lagi